Pendekatan konseling person center. Konsep dasar. Hakikat manusia. Yang pertama, manusia mempunyai potensi untuk memahami diri dan mengatasi masalahnya sendiri. Yang kedua, berkembang ke arah yang lebih baik atau aktualisasi diri. Kecenderungan manusia untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, manusia melakukan sesuatu berdasarkan persepsinya atau subjektif. Yang keempat, setiap manusia pada dasarnya baik sesuai dengan harkat dan martabat. Yang kelima, dapat bertanggung jawab dan konstruktif. Lalu yang selanjutnya di sini adalah tujuan konseling. Konseling berpusat pribadi bertujuan agar individu atau konseli dapat mencapai karakteristik pribadi yang beraktualisasi diri atau self-actualizing atau berfungsi penuh atau fully functioning person. Lalu yang selanjutnya di sini adalah struktur kepribadian. Yang pertama adalah makhluk hidup, yaitu yang dilengkapi dengan fungsi fisik dan psikologisnya, itu yang menjadi tempat semua pengalaman dan segala sesuatu secara potensial terhadap dirinya dan juga kesadaran dari setiap saat, yaitu persepsi seseorang mengenai apa yang terjadi di dalam diri dan di luar dirinya. Lalu yang kedua adalah realitas subjektif, yaitu menanggapi dunia seperti yang diamati atau dialaminya. Lalu yang ketiga adalah holisme, yaitu adalah suatu kesatuan sistem sehingga perubahan pada suatu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Yang keempat adalah medan fenomena, adalah suatu hal yang dialami individu dan menjadi sumber kerangka acuan internal dalam memandang kehidupannya. Lalu yang kelima di sini adalah medan fenomena yang meliputi pengalaman internal atau persepsi mengenai dirinya sendiri dan pengalaman eksternal atau persepsi mengenai dunia luar. Lalu yang keenam adalah medan fenomena yang meliputi pengalaman. Pengalaman yang disimbolkan itu didasari, sedangkan pengalaman yang diingkari dan diabaikan itu tidak didasari. Lalu semua persepsi bersifat subjektif. Bagian yang ketujuh itu benar bagi dirinya sendiri. Lalu yang bagian yang kedelapan, medan fenomena seseorang tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali melalui inferensi empatik. Pengetahuan yang diperoleh itu pun tidak akan sempurna. Lalu selanjutnya di sini adalah asumsi tingkah laku bermasalah. Yang pertama adalah penghargaan bersyarat atau conditioning of worth. Penghargaan bersyarat muncul saat penghargaan positif atau signifikan memiliki persyaratan saat individu tersebut merasa dihargai dalam beberapa aspek dan tidak dihargai dalam beberapa aspek lainnya. Lalu yang kedua di sini adalah inkongruensi. Ketidakseimbangan psikologis dapat dimulai saat seseorang gagal mengenali pengalaman organismiknya sebagai pengalaman diri, yaitu ketika orang tersebut tidak secara akurat membuat simbolisasi dan pengalaman organismiknya ke dalam kesadaran, karena pengalaman tersebut terlihat tidak konsisten dengan konsep diri yang sedang muncul. Inkongruensi antara konsep diri dan pengalaman organismik adalah sumber gangguan psikologis. Konsep diri yang berasal dari ekspektasi dan evaluasi orang lain atas dirinya. Ada beberapa kondisi akibat inkongruensi, yaitu yang pertama adalah kerentanan. Manusia menjadi rentan saat tidak menyadari perbedaan antara diri dan organismiknya dengan pengalaman diri yang signifikan. Lalu yang kedua adalah kecemasan. Diartikan sebagai kondisi yang tidak menyenangkan atau tertekan dari sumber yang tidak diketahui. Lalu yang terakhir itu adalah ancaman, merupakan kesadaran bahwa diri seseorang tidak lagi utuh atau kongruen. Lalu yang ketiga, sikap defensif. Sikap defensif adalah perbandingan terhadap konsep diri dari kecemasan dan ancaman dengan penyangkalan atau distorsi dari pengalaman yang tidak konsisten dengan konsep diri. Lalu yang keempat ada disorganisasi. Disorganisasi dapat terjadi secara tiba-tiba atau terjadi secara bertahap selama rentan waktu yang panjang. Dalam kondisi organisasi manusia, terkadang berperilaku secara konsisten dengan pengalaman organismiknya dan kadang sesuai dengan konsep diri yang hancur. Yang selanjutnya adalah teknik konseling. Yang pertama adalah active listening, yang kedua adalah reflection of thought and feelings, yang ketiga adalah clarification, yang keempat adalah summarization, yang kelima adalah confrontation, dan yang keenam adalah open-ended statement. Lalu yang selanjutnya adalah tahapan konseling. Yang pertama, menciptakan kondisi dan hubungan
fasilitatif. Yang kedua, memberikan kebebasan konseli untuk mengekspresikan perasaannya. Yang ketiga, mengidentifikasi perasaan konseli. Yang keempat, mengembangkan pemahaman konseli. Yang kelima, merefleksikan pengalaman untuk terbuka pada perubahan. Yang selanjutnya adalah peran dan fungsi konselor. Yang pertama, yaitu peran dan fungsi konselor dalam setting konseling individu. Peran konselor dalam konseling person center berakar pada cara dan sikap konseli, bukan teknik atau membuat konseli untuk melakukan suatu hal, melainkan konseling person center menunjukkan bahwa sikap konseling tersebut memfasilitasi perubahan kepribadian pada konseli, bukan pada pengetahuan, teori, atau teknik konselor. Lalu yang kedua adalah peran dan fungsi konselor dalam setting konseling kelompok. Pendekatan kelompok yang berpusat pada konseli menekankan sikap tertentu dan keterampilan sebagai bagian penting dari gaya fasilitator, yaitu mendengarkan secara aktif dan sensitif, menerima, memahami, menghormati, mencerminkan, mengklarifikasi, meringkas berbagai pengalaman pribadi, respons, menghadapi dan melibatkan konseli lain dalam kelompok. Pergi dengan aliran kelompok daripada mencoba untuk mengarahkan cara kelompok yang terjadi dan menegaskan kapasitas anggota untuk menentukan nasib sendiri.